Morning good readers, pagi. Selamat pagi pembaca budiman, pembaca setia Alkitab. Kita akan merenungkan firman Tuhan di 1 Raja-Raja 12 ayat 25 sampai dengan 33. Kita akan lanjutkan kisah Jerobeam dan Rehabeam, dan kali ini kita agak fokus ke Jerobeamnya gitu ya. Nah, good readers, kalau kita tadi perhatikan ayat firman Tuhan ini, maka sebagai pemimpin baru, yaitu Yerobeam, itu ada 10 suku yang ngikutin dia. Itu mulai berpikir, karena memang boleh dikatakan orang-orang Israel itu wajib memberikan persembahan kepada Yerusalem. Nah, permasalahannya bukan di Yerusalem ya, bukan kepada Yerusalem, di Yerusalem, karena bait Allah di Yerusalem. Permasalahannya adalah Yerusalem itu adalah kekuasaannya Rehabeam. Nah, dia khawatir kalau nanti eh ya pengikutnya lah 10 suku ini rajin ke Yerusalem gitu ya. Tiap tahun berapa kali, lama-lama jadi pengikutnya Rehabeam. Jadi dia tidak ada lagi yang mengikuti. Nggak taunya Yerobeam bukannya menjadi pemimpin yang baik atau gimana, malah dia membuat, ya balik lagi kalau kita lihat lagi di ayat yang ke-28 sebagai headline kita nih. Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas, dan ia berkata kepada mereka, "Sudah cukup lama kamu pergi ke Yerusalem, hai Israel, lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari Mesir." Wah, ini luar biasa ya pembalikan fakta teologinya gitu ya. Bahwa Allah-Allah itu yang kamu menuntun, yang telah menuntun kamu keluar dari Mesir. Lembu emas ini. Balik lagi lembu emas, gitu ya. Jadi Jerobeam membuat teologianya kacau bilau gitu ya, kacau balau begitu ya kepada rakyatnya dia, pengikutnya dia. Oh, Allah-Allah itu yang menuntun mereka keluar dari bangsa Mesir. Waduh, saya nggak ngerti waktu yang mendengarkannya itu bagaimana. Dan ada 2 lokasi yang penting diletakkan itu, letakkan lembunya itu adalah satu di Betel dan di Dan, begitu ya, di Dan. Nah, eh kenapa kedua tempat ini? Kedua tempat ini memiliki arti penting bagi bangsa Israel. Betel itu adalah tempat Abraham mendirikan mezbah bagi Allah, Kejadian 12 ayat yang ke-8. Yakub menamakannya Betel, begitu ya, yang artinya rumah Tuhan, karena ia di sana. Nah, artinya lembu emasnya ini menggantikan Tuhan. Ini adalah rumah Tuhan, rumah lembu emas, begitu ya. Sedangkan Dan, kota Dan, itu merupakan kota yang letaknya paling utara di Israel. Pada masa Jonathan bin Gersom bin Musa menjadi imam, suku Dan yang mendiami kota jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala. Dengan demikian sebenarnya, Jerobeam menggantikan penyembahan berhala kepada Allah yang benar menjadi kepada Baal. Jadi memang benar-benar seperti dilanjutkan kembali penyembahan berhala tersebut. Good readers, pembaca budiman, kita bisa melihat di sini. Wow, luar biasa. Seorang pemimpin yang tidak berhikmat, seorang pemimpin yang malah menganalisis, memakai politiknya untuk kepentingan politiknya itu melalui agama. Bukankah Indonesia sekarang ini kacau balau karena masalah politik agama? Begitu ya. Saya tidak akan masuk ke sana, tapi memang kekacauan itu terjadi ketika agama dicampur adukan dengan negara. Seharusnya membuat lebih damai, lebih sejahtera, lebih tenang, tetapi malah lebih gaduh begitu ya. Nah, Jerobeam demikian. Lebih dalam lagi sebenarnya, akhirnya Jerobeam memilih melakukan penyembahan berhala untuk menyelamatkan kepentingan politiknya. Saudara saya, good readers, saya lupa lagi nih, good readers, pembaca budiman gitu ya. Kalau kita renungkan, mungkin banyak juga tingkah laku kita demi menyelamatkan kepentingan kita, maka kita melakukan dosa. Jujur, kita pernah melakukan hal itu. Demi kepentingan saya, demi kepentingan ataupun demi wibawanya saya sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu, sebagai seorang apalah begitu ya, pemimpin, maka saya banyak melakukan kebohongan-kebohongan publik begitu ya, supaya saya tetap dipandang berwibawa, saya tetap memiliki kekuasaan, saya tetap memiliki segala-galanya begitu. Kita akan belajar dari Jerobeam bahwa
Jangan sampai kepentingan-kepentingan itu membuat iman kita menjadi melenceng kepada Tuhan. Justru ketika kekhawatiran muncul dalam diri kita, kita harus tetap berpegang kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Ada ketakutan, yes, tetapi justru ketakutan itu menjadikan kita semakin memegang salib Kristus. Good readers, pada hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dan kiranya menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.